Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik saja ya. Masih di masa-masa pandemi seperti ini ya. Jadi kita mencoba untuk belajar secara daring. Nah, untuk kali ini kita akan membahas pecahan. Melanjutkan video-video yang sebelumnya, jadi nanti kita akan membahas, nah ini adalah video yang ketiga, yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nanti kita lanjutkan ke penyelesaian masalah berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Oke, siapkan buku tulis, mungkin kalau ada yang perlu dicatat. Penjumlahan dan pengurangan pecahan. Jadi di video sebelumnya itu adalah penjumlahan, kemudian pengurangan. Nah, sekarang kita bahas penjumlahan dan pengurangan pecahan. Lalu bagaimana cara melakukan pengerjaan hitung campuran pada pecahan? Pengerjaannya itu dengan melibatkan lebih dari satu pengerjaan hitung. Jadi tambah, kurang gitu ya. Pada bagian ini akan membahas pengerjaan hitung campuran, penjumlahan dan pengurangan pecahan. Dapat dilakukan sebagai berikut. Nah, jika terdapat berbagai bentuk pecahan, ubahlah semua bentuk pecahan ke dalam bentuk pecahan sejenis. Nah, jika ada yang tidak sama penyebutnya atau jenisnya, kalian samakan dulu sesuai dengan pertanyaannya. Misalkan ditanyakan desimal, berarti kalian rubah dulu pecahannya ke bentuk desimal. Nah, seperti itu. Kalau ditanyakan persen, kalian rubah ke bentuk persen dulu semuanya. Paham ya sampai sini ya? Jika diubah ke dalam bentuk pecahan biasa, samakan penyebut pecahannya. Nah, ini kalau kalian disuruh mengerjakan dan jawabannya itu harus pecahan biasa. Nah, kalian ubah ke pecahan biasa, tetapi cara menghitungnya dengan menyamakan penyebutnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jika terdapat tanda kurung, selesaikan pengerjaan hitung dalam kurung terlebih dahulu. Jadi kalian utamakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Penjumlahan setara dengan pengurangan, jadi sama kuat ini ya. Jadi kalau tidak ada kurung, misalkan yang paling kiri itu adalah dikurangi, kemudian yang kanan adalah dijumlahkan, berarti kalian mengerjakan yang pengurangan dulu, baru yang penjumlahan. Begitupun sebaliknya, kalau yang paling kiri itu adalah penjumlahan, kalian mengerjakan penjumlahan dulu, baru pengurangan ya. Atau mungkin penjumlahan dan penjumlahan lagi, nah itu kan udah sama ya, jadi tidak usah pusing, tidak usah bingung, kalian kerjakan sesuai dengan cara ini ya. Jadi kalau kalian memahami ini, pasti kalian akan bisa mengerjakannya. Oke, kita langsung saja ke contoh soal. Nah, di sini Pak David akan memberikan 4 contoh soal ya. Contoh yang pertama itu tentukan hasil dari 13/15 dikurangi 4/15 ditambah 2/15 sama dengan berapa. Itu udah penyebutnya sudah sama ya. Kemudian yang contoh yang kedua, tentukan hasil dari 2/5 ditambah 7/20 dikurangi 5/8. Nah, ini pecahan biasa semua, tetapi penyebutnya berbeda ya, paham ya. Kemudian yang contoh yang ketiga, ini udah campuran ini.
Tentukan hasil dari 1/3/5, ini pecahan campuran ya, dikurangi 85%, ini bentuk persen, ditambah 2,4 sama dengan berapa? 2,4 itu bentuk desimal. Jadi ini udah campur-campur, nanti kita akan bahas. Kemudian contoh yang keempat, tentukan hasil dari 1,8 dikurangi dalam kurung ya, buka kurung 16% ditambah 12/25 tutup kurung sama dengan berapa. Nah, jadi ini ada desimal ya, ada desimal, ini. Kemudian ada bentuk persen, ada bentuk pecahan biasa. Kemudian yang contoh yang ketiga itu ini pecahan campuran, bentuk persen dan bentuk desimal ya. Jadi kita akan bahas satu persatu. Oke, untuk contoh yang pertama, tentukan hasil dari 13/15 dikurangi 4/15 ditambah 2/15. Kalian langsung saja dijumlah, dikurangkan, tergantung dari tanda penghitungannya. Di sini adalah 13 dikurangi 4/15 ya. Jadi ini sudah sama semua, kalian tinggal mengerjakan saja. Ini 13 dikurangi 4/15 ditambah 2/15. Kita langsung saja, 13 dikurangi 4 berapa? Ada yang tahu? Ayo. Berapa? 9/15. Kemudian setelah itu kalian tulis di sini 9/15 ditambah 2/15, kalian turunkan ke sini. Ya, kalian turunkan ke sini. Kemudian sama dengan berapa? Kita tinggal menjumlahkan ini. 9 ditambah 2 berapa? 9 ditambah 2/15 sama dengan ya 11/15. Paham sampai sini ya? Paham ya? Jadi hasil dari 13/15 dikurangi 4/15 ditambah 2/15 itu sama dengan berapa? 11/15. Paham ya sampai sini? Ini masih gampang ya, karena penyebutnya sama. Jadi kalian tinggal menghitung saja pembilangnya. Oke, paham ya? Kalau masih bingung atau ada pertanyaan, kalian tinggal tulis di kolom komentar saja ya. Oke, kita lanjutkan pembahasan ke contoh 2. Tentukan hasil dari 2/5 ditambah 7/20 dikurangi 5/8. Ini semuanya pecahan biasa ya, cuman penyebutnya berbeda. Nah, ini ada yang penyebutnya 5, ada yang 20, dan ada yang 8. Nah, tadi aturannya itu adalah kita rubah dulu ke penyebut yang sama ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita pakai cara KPK. Nah, ini kenapa sudah ketemu 5 kali 8, 20 kali 2, 8 kali 5. Kita pakai pohon faktor ya. Pohon faktor saja. 5 itu faktorisasinya berarti 1 kali 5. 20 itu berarti berapa? 20. Kita pakai pohon faktor saja ya. Nah, 20 berarti 2 dikali 10. Kemudian ini kita lagi tarik lagi sini 2, ini 5 ya. Kemudian yang 8 berarti berapa? 8 itu adalah 2, di sini 4, di sini 2 lagi, di sini 2. Nah, kemudian tadi yang belum ditulisnya 5 ya. 5 berarti 5. Nah, kalau KPK itu berarti kalian mengambil bilangan primanya itu yang pangkatnya terbesar ya, berarti 2/3 ya dikali 5. 2/3 berapa? 2 dikali 2 4, 4 dikali 2 adalah 8.
8 dikali 5 itu sama dengan berapa? 40. Nah, berarti kita cari penyebutnya dijadikan 40. Ini sudah ketemu 2 kali 8, karena 5 kali 8 itu 40 ya. 20 kali 2 itu 40, 8 kali 5 itu 40. Jadi sudah ketemu 2 kali 8 per 5 kali 8 ditambah 7 kali 2 per 20 kali 2 dikurangi 5 kali 5, 8 per 8 kali 5. Kalian dengan jumlah hitung saja pembilang-pembilangnya dulu yang atas, kemudian penyebut-penyebutnya yang bawah. Berapa? Nah, 2 kali 8 itu 16 ditambah 7 kali 2 itu 14, 5 dikali 5 itu 25. Penyebutnya sudah sama sekarang ya. Nah, kalau sudah sama kita bisa langsung menghitungnya. 16 ditambah 14 per 40 berapa? Nanti dikurangi 25 per 40. 16 tambah 14 30 dikurangi 25 berarti 5 ya, hasilnya 5 per 40. Nah, 5 per 40 kita sederhanakan lagi, kita bagi 5 pembilangnya, kemudian penyebutnya dibagi 5 sama dengan berapa? 1 per 8. Nah, itu hasilnya. Jadi hasil dari 2 per 5 ditambah 7 per 20 dikurangi 5 per 8 itu sama dengan berapa? 1 per 8. Sampai sini paham ya? Jadi kalian cari KPK nya untuk mencari penyebut. Oke, kita lanjutkan pembahasan contoh yang nomor 3. Tentukan hasil dari 1/3 per 5 dikurangi 85% ditambah 2,4 sama dengan berapa? Nah, pecahan campuran 1/3 per 5 kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Caranya bagaimana? 5 dikali 1, nah penyebut dikali bilangan bulatnya ini ya, ini kan bilangan bulat. 5 dikali 1 berapa? 5. Kemudian ditambahkan ke pembilangnya 3. Berarti berapa? 8 per 5. Ya, kita lanjutkan lagi. Bentuk persennya 85% kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 85 per 100. Ini bisa lah ya. Kemudian bentuk desimal 2,4 kita rubah juga ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi berapa? Ada yang tahu? Ya, angkat tangan kalau yang tahu. Nggak tahu? Kenapa nggak tahu ya? 24 per 10. Ya, betul, ada yang bisa jawab ternyata. 24 per 10. Nah, kita tinggal masukkan di sini. 1/3 per 5 itu sama dengan kan 8 per 5 ya. Ini 8 per 5 kita taruh sini, kemudian dikurangi 85% itu 85 per 100 kita taruh sini, kemudian ditambah 2,4 berapa? 24 per 10 kita taruh sini. Oke, paham ya? Oke, paham. Kita lanjutkan lagi. Kalau sudah paham, kita lanjutkan. Tadi kita pindah ke slide selanjutnya. Tadi sama ya, ini sudah kita taruh di sini ya. Kita sudah taruh 8 per 5 dikurangi 85 per 100 ditambah 24 per 10 itu berapa? Kita samakan penyebutnya biar kepenak, biar gampang kita rubah ke 100 ya, jadi gampang kita mengalih-alihkannya. Oke, nah ini supaya jadi 100 berarti dikali 20, ini juga atas pembilangnya dikali 20, ini tetap kemudian ini 24 dikali 10, 10 dikali 10. Nah, ini kita buat 100 semuanya penyebutnya, maaf. 8 dikali 20 itu 160, 85 tetap, 24 dikali 10 240. Kita tinggal hitung saja, ini 160 dikurangi 85, ada yang tahu berapa?
160 dikurangi 85 ditambah 240 per 175 ya jawabannya ya, per 100 ditambah 240. Kita tinggal jumlahkan saja. Berapa jawabannya? 315 per 100. 315 per 100 kita rubah lagi menjadi lebih sederhana lagi. Nah, ini dibagi 5, ini dibagi 5, jadinya 63 per 20. Nah, kita rubah ke pecahan campuran. Caranya bagaimana? 63 dibagi 20 berapa? 3 ya. Sisa 3. Nah, sisa 3-nya dijadikan penghilang per 20. Penyebutnya tetap 20. Jadi, hasil dari 1/3/5 dikurangi 85% ditambah 2,4 itu adalah berapa? Berapa? Ya, betul sekali, 3/20. Paham sampai sini? Atau masih bingung? Nah, kalau masih bingung nanti kita carikan contoh soal lagi yang lain di video-video selanjutnya ya. Kalian komentar saja tidak pahamnya di bagian yang mana. Kita lanjutkan dulu ke pembahasan contoh yang keempat. 1,8 dikurangi buka kurung 16% ditambah 12 per 25 tutup kurung sama dengan berapa? Nah, kita rubah dulu menjadi pecahan biasa semuanya ya. 1,8 kita rubah jadi 18 per 10. 16% kita rubah menjadi 16 per 10. Ini per 100, maaf. Ini sudah gampang ya cara-cara merubahnya. Kemudian kita supaya gampang kita jadikan penyebutnya 100 saja semua. Kalau 100 kan ini 18 dikali 10, 10 dikali 10 kan. Kemudian 12 dikali 4 per 25 dikali 4. Nah, gampang jadinya. Nah, seperti ini. 18 kali 10 per 10 kali 10 dikurangi buka kurung 16 per 100 ditambah 12 dikali 4 per 25 dikali 4 tutup kurung. Nah, sama dengan 180 per 100 dikurangi buka kurung 16 per 100 ditambah 48 per 100. Bisa ya sampai sini ya. Nah, setelah itu kita kerjakan. Ingat, kerjakan yang dalam kurung dulu. Berarti ini dulu yang kita kerjakan ya. 16 ditambah 48 itu 64. 180 per 100 dikurangi 64 sama dengan berapa? 116 per 100. Kita sederhanakan lagi. Kita bagi 4, 116 dibagi 4 itu 29, 100 dibagi 4 itu 25. Sama dengan kita rubah ke pecahan biasa. Pecahan campuran. Jadi menjadi ini 29 dibagi 25 itu 1, sisa 4 ya. 4-nya dijadikan pembilang. 14 per 25. Paham ya? Jadi hasil dari 1,8 dikurangi buka kurung 16% ditambah 12 per 25 tutup kurung itu adalah berapa? 14 per 25. Paham ya? Paham dong, pasti bisa kalian. Nah, oke, sekian untuk video yang ketiga. Sekarang kita lanjutkan lagi bahas soal lagi ya. Nah, kita bahas soal yang berkaitan dengan penyelesaian masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kita langsung saja membahasnya. Penyelesaian masalah berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Dalam kehidupan sehari-hari itu banyak dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Misalnya menghitung berat belanjaan ya, biasanya pakai kilo-kilo gitu ya, menghitung banyak minuman, dan menghitung banyaknya pekerjaan yang diselesaikan. Setelah kamu mengetahui cara melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan,
Pengetahuanmu tersebut dapat bermanfaat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Coba kamu perhatikan contoh permasalahan berikut. Nah, ini ada masalah ini, kita selesaikan bersama-sama. Contoh yang pertama, ibu memotong kue coklat menjadi 10 potongan sama besar. Kemudian Denny memakan kue coklat sebanyak 2 potongan. Ibu makan coklat sebanyak 1 potongan. Berapa bagian kue coklat yang masih tersisa? Jadi berapa? Kita misalkan saja ini coklat ya, coklat. Kita potong menjadi 10 potong sama besar. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 seperti itu ya. Kemudian Denny memakan kue coklat sebanyak 2 potong. Makan coklat sebanyak 2 potong, berarti berapa? 2 per 10. 2 per 10 bagaimana? Nah seperti ini. Nah, ini udah dimakan nih sama Denny ya. 2 per 10. Kemudian ibu juga makan kan? Berapa potong? 1 ya. Nah berarti 1 per 10. Anggap saja ini ibu yang warna biru lah ya, makan. Nah, jadi pertanyaannya apa? Berapa bagian kue coklat yang masih tersisa? Berarti sisanya ada berapa ya? Dari sini saja sudah kelihatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 potong. 7 per 10. Nah, bagian kue coklat yang telah dimakan tadi 2 per 10 ditambah 1 per 10 ya, jadinya 3 per 10. Nah, bagian kue coklat yang masih tersisa berarti 1 itu maksudnya 1 ini berarti berapa? 10 per 10. 1 ini berarti 10 per 10 ya. Jadi 1 dikurangi 3 per 10 itu sama dengan 10 per 10 dikurangi 3 per 10 sama dengan berapa? 7 per 10, karena ini penyebutnya sudah sama ya, digampang. Contoh yang kedua ya, contoh yang kedua ini ada masalah lagi nih sama ibu. Berarti ibunya masalah terus ini ya. Ibu membeli semangka dan melon. Berat semangka 3,8 kg dan melon 3,5 kg. Berapa jumlah berat buah yang dibeli ibu? Nah, ini kalian tinggal jumlahkan saja dengan cara bersusun ya, gampang ini ya. Ini desimal ditambah desimal ya, berarti berapa? 3,8 ditambah 3,5 hasilnya 7,3. 7,3 dari mana? 8 ditambah 5 ya, 8 tambah 5 itu 13. Nyimpan 1 ya kan di sini. 1 tambah 3 4, 4 tambah 3 7, berarti 7,3. Paham ya? Jadi jumlah berat buah yang dibeli ibu adalah 7,3 kg. Paham ya? Gampang nih ya, karena soalnya sama. Ini ada lagi contoh soal lagi. Nah ini bonus ini, LKS halaman 15 yang nomor 4. Pak David kasih bonus ini jawabannya. Pak Tommy bersepeda pada hari Minggu. Pak Tommy bersepeda sejauh 8,1/2 km. Pak Tommy berhenti untuk beristirahat. Kemudian Pak Tommy melanjutkan bersepeda sejauh 3/10 km. Berapa jarak yang ditempuh Pak Tommy saat bersepeda? Berarti bagaimana ini? Dijumlahkan atau dikurangi? Dijumlah ya. Jawabannya itu 8/1/2 ditambah 7 3/10 sama dengan, nah kita rubah dulu ke bentuk pecahan biasa dulu ya biar gampang. 8/1/2 kita rubah dulu menjadi berapa? 8 dikali 2 ditambah 1. 8 kali 2 16 ditambah 1 17, berarti 17 per berapa? 17/2 ya. Ini ada caranya nih. Kemudian 7 dikali 10 ya ditambah 3, pembilangnya 3 ya, sama dengan berapa? Tadi 17/2 ditambah 73 berarti ya.
7 kali 10 kan 70, ditambah 3, ini kan 70 ya, 7 kali 10 70, tambah 3 berarti 73 per 10. Berarti menjadi 17 per 2 ditambah 73 per 10 itu sama dengan berapa? Kita rubah dulu ke pecahan biasa sudah ya. Kita rubah ke penyebut yang sama dulu. Kita samakan dulu penyebutnya. 17 dikali 5 dikurangi 2 dikali 5 itu berapa? Jadi kita rubah ke 10 ya, penyebutnya 10 biar gampang. Kalian tinggal mengalihkan 17 dikali 5 kemudian 2 dikali 5 berapa? 85 ya, per 10 ditambah 73. Ini tinggal dijumlahkan. 5 ditambah 3 8 ya, 8 tambah 7 15, berarti 158 per 10 sama dengan, kita sederhanakan lagi. Nanti kita sederhanakan lagi, berarti ini 15 8 per 10. Nah, ini dibagi 2, ini dibagi 2 ya. Sama dengan 15 4 per 5 ya, itu jawabannya. Jadi jarak yang ditempuh Faktomi saat bersepeda adalah berapa? 15 4 per 5 ya, 15 4 per 5 kilometer. Oke, mungkin ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan kalian tinggal isi saja kolomnya ya, di kolom komentar. Sekian untuk video kali ini ya. Tetap semangat, terus belajar giat, kalian semua anak-anak hebat. Salam sehat, salam semangat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.